Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Qala radhiyallahu ankum wa yustahabbu sujudus sahwi wa huwa sajdatani qabla as-salami inda tarki at-tashahhudil awwali was-salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi aw qu'uduhu wa tarkil qunuti fi as-subhi was-salati 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fihi wa 'ala al-al wal-qiyam fihi والكلام القليل ناسيا وزيادة ركن فعلي ناسيا والأكل القليل ناسيا وتجب متابعة الإمام في سجود السهو فلو سجد لسهو نفسه أو تخلف عن سجود إمامه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته. ويستحب سجود التلاوة للقارئ والمستمع والسامع في 14 آية يسجدها الإمام والمنفرد ولا يسجدها المأموم إلا إذا سجد إمامه فإن سجد دون إمامه بطلت صلاته. Alhamdulillah wa syukurillah, malam hari ini kita kembali di dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal di dalam masih kaitan tentang salat, masuk ke dalam tahapan yang dikategorikan oleh para fuqaha asy-Syafi'iyah agabah min agabatil fiqhi. Termasuk diantaranya adalah sujudus sahwi. Masuk hal yang masalah yang mulai agak rumit kalau kita bilang sih di dalam masalah sujud sahwi. Tapi sebenarnya nggak rumit-rumit banget kalau kita bacanya dengan pelan-pelan, insya Allah Allah berikan pemahaman untuk kita semuanya. Dalam pertanyaan Imam Syafi'i pernah bertanya kepada Syaibanur Ra'i, gurunya Sayyidina Ahmad bin Hanbal, seorang sufi, seorang arif billah pada masanya, tentang bagaimana seseorang yang lupa di dalam salatnya. Imam Syafi'i menanyakan beberapa pertanyaan kepada Al-Imam Syaiban Ar-Ra'i. Di antara pertanyaannya tentang orang yang lupa di dalam salat. Beliau mengatakan, kalau di madhabmu wahai Syafi'i, sunnahnya sujud sahwi. Sebelum dia melakukan salam, dia sujud dua kali, kemudian dia salam. Tapi di dalam madhabku, orang yang lupa di dalam salatnya adalah orang yang kurang ajar kepada Allah. Dia berani lupa di dalam hadratullah, maka dia harus mengqadha salatnya selama 1 tahun. Kira-kira kalau kita begitu tuh, berani nggak kita lupa? Itu orang-orang yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok dikatakan Rasulullah juga lupa di dalam salatnya? Bahkan dituliskan oleh para ulama sampai 5 kali lupa Rasulullah SAW di dalam salat. Apakah kedudukannya nggak tinggi Rasulullah? Beda lupanya Rasulullah. Katakan oleh seorang syair, ya sa'ili an Rasulillahi kaifa saha was-sahwu min qalbin ghafilin lahi wa qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha amma siwallahi fatta'zimu lillahi. Wahai orang yang bertanya an Rasulillah, tentang Rasulullah, kaifa saha, gimana kok lupa? Wasahwu min qalbin ghafilin lahi, sedangkan lupa itu dari orang yang hatinya lalai, hatinya enggak fokus. Orang yang lupa dan orang yang lalai, lupanya itu adalah tasyri', membuat syariat. Kalau enggak masalah namanya sujud sahwi. Rasulullah lupanya 5 kali. Pertama dikatakan oleh ulama, lupa ragu
tentang berapa rakaat. Kemudian lupa Rasulullah kelima, Rasulullah tambahin sembahyangnya. Itu keraguannya Rasulullah SAW menjadi ilmu buat kita, tasyri' buat kita, pelajaran buat kita. Ada penambahan materi tentang sholat, yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya sunnah kecuali di satu keadaan, di dalam mengikuti imamnya yang lupa, limutaba'ati imami fi sahwihi. Orang kalau imamnya lupa sujud sahwi, dia nggak sujud sahwi, batal sholatnya. Karena wajibnya makmum mutaba'atul imam, mengikuti imamnya. Kalau imamnya sujud sahwi, wajib bagi si makmum untuk sujud sahwi. Dan dikatakan ringkasannya ada 4 sebab. Yang pertama, fi'lun ma yubtilu amduhu shalah wa la yubtilu sahwuhu. Mengerjakan pekerjaan yang kalau sengaja batal, kalau nggak sengaja dalam keadaan lupa nggak batal. Apa? Makan, minum, bicara. Kalau sengaja batal. Dalil. Kalau nggak sengaja, bicara yang sedikit. Kalau nggak sengaja, dimaafkan kemarin. Kemudian naqlu ruknin gauliyin fi ghairi mahallihi. Memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Memindahkan rukun qauli. Apa rukun qauli? Siwa takbiratul ihram wassalam. Kecuali takbiratul ihram dan salam. Memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Apa kemarin rukun qauli? Takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud, shalah 'alan nabi, dan salam. Memindahkan Fatihah bukan pada tempatnya. Orangnya nih orang lindur biasanya nih. Yang saya dulu bilang, biasanya anak-anak pesantren dibangunin subuh-subuh, kaget, tidurnya kelamaan, kemalaman. Bangunin, baca Fatihahnya di ruku. Pengalaman soalnya. Mungkin kita udah mabok, udah bangunin kelagepan, buru-buru kaget, udah komat, masuk sembahyang. Akhirnya saking ngantuknya, baca Fatihahnya ruku. Bukan baca Fatihah dalam keadaan berdiri. Nah itu naqlu ruknin gauliyin tuh. Memindahkan rukun gauli. Tapi kalau makmum yang lupa, ditanggung oleh imamnya. Nggak boleh makmum sujud sahwi karena kelupaan dirinya. Di masa dia masih ngikut si imam. Kalau dia masih ngikut si imam, kelupaan dia semuanya ditanggung si imam. Kecuali udah lepas dari imam. Dia datang terlambat, ikut imam 2 rakaat. Iya, ikut imam 2 rakaat, nggak lupa. Habis imam salam, yang 2 rakaatnya lagi dia lupa. Nah itu apa? Sunnah dia sujud sahwi. Nggak ditanggung lagi, kenapa? Udah misah dari imam. Imamnya udah salam. Maka dia ngerjain sujud sahwi karena kelupaan dirinya. Karena kelupaan dirinya saat sudah terpisah dari imam. Imamnya sudah salam. Naqlu ruknin gauliyin fi ghairi mahallihi. Memindahkan rukun qauli bukan pada tempatnya. Kemudian iqa'u fi'lin ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Melakukan iqa'u ruknin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Melakukan rukun fi'li, rukun gerakan. Yang ada kemungkinan itu tambahan. Ragu-ragu, ruku udah belum ya? Dia ruku lagi 2 kali. Sujud udah belum ya? Dia sujud lagi 2 kali. Begitu juga rakaatnya. Lupa dia. Rakaat ketiga atau rakaat keempat. Ambilnya apa? Yang terkecil. Kalau dia ragu-ragu antara ketiga keempat, ambilnya yang terkecil, baru 3 dia. Yang keempat, yang keempat tadi ya. Itu apa namanya? Melakukan rukun fi'li yang kemungkinannya tambahan. Yang ada kemungkinannya itu adalah tambahan. Itu juga nantinya orangnya sujud sahwi.
Dia lakukan ruku 2 kali, sujud 2 kali, atau rakaatnya ditambahin 1 rakaat. Itu semuanya dia ikut. Kalau ikut imam tadi ditanggung oleh si imam. Kalau ikut imam ditanggung oleh si imam. Ini kalau bicaranya sembahyang sendirian. Kalau dia sembahyang sendirian, nambahin ruku, nambahin sujud, nambahin rakaat, itu semuanya menyebabkan dia disunnahkan sujud sahwi. Kemudian yang keempat, tarku ba'din min ab'adis salah atau tarku ba'dil ab'ad. Meninggalkan yang sebab yang 4 nih, yang utama. Sebab yang utama kalau dijabarin banyak. Tarku ba'din min ab'adis salah, meninggalkan sunnah yang dinamakan ab'ad. Apa sunnah-sunnah ab'ad? Adalah sunnah-sunnah yang kalau ditinggalkan sunnah sujud sahwi. Yang enggak disunnahkan sujud sahwi namanya hayat. Sunnah-sunnah biasa. Tasbih, bacaan-bacaan zikir, bacaan-bacaan sunnah yang ada di dalam salat. Itu namanya apa? Sunnah hayat. Ada sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan di sunnah sujud sahwi. Apa aja nanti akan disebutkan di sini. Seperti apa? Kunut di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Meninggalkan kunut, meninggalkan dirinya dalam kunut, meninggalkan salawat di dalam kunut, meninggalkan salawat alal di dalam kunut. Semuanya itu ab'ad. Ab'ad, sunnah-sunnah kalau ditinggalkan disunnahkan untuk sujud sahwi. Ini 4 menjadi pegangan kita. Biar gampang. Sebelum kita masuk ke dalam kitab. Karena kitab akan ngacak. Dia akan menjabarkannya sesuai yang dirangkum oleh Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal di sini. Jadi 4 ini jadi patokan. Yang pertama, fi'lun ma yubtilu amduhu shalah wa la yubtilu sahwuhu. Mengerjakan sesuatu yang batal apabila kerjaan itu dikerjakan secara sengaja, tapi tidak batal kalau dilakukannya lupa. Apa? Makan sedikit, minum sedikit, berbicara sedikit. Itu sunnah orang tersebut sujud sahwi. Yang kedua, iga uruklin fi'liyin ma'ahtimali ziyadah. Melakukan rukun gerakan disertai kemungkinan itu tambahan. Menambahkan ruku, karena dia ragu-ragu ditambahin rukunya. Karena dia ragu-ragu ditambahin sujudnya. Karena dia ragu-ragu ditambahin rakaatnya. Nah, itu menambahkan rukun-rukun gerakan yang kemungkinan, karena ragu tadi, kemungkinan itu bagian dari tambahan, bukan yang semestinya. Yang ketiga, naqlu ruknin qauliyin bi ghairi mahalli. Memindahkan rukun qauli, rukun ucapan selain takbiratul ihram dan salam. Karena takbiratul ihram kalau dipindahin nggak mungkin ya. Pindahin takbiratul ihram ya batal. Begitu juga pindahin salam batal. Bukan pada tempatnya. Salam di ruku, salam di sujud. Nggak mungkin. Salam dalam keadaan bukan pada tempatnya. Nah, yang keempat adalah tarku ba'dhin min ab'adis shalah au ba'dil ab'ad. Meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad atau bagian dari ab'ad. Ab'ad 3, ab'adus shalah 3, kunut, tasyahudul awal, shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tasyahud awal. Ini ba'ad semuanya nih, ab'ad semuanya. Ditinggalin kunutnya, dirinya di dalam kunut, ba'ad ab'ad. Diri dalam keadaan kunut, bagi orang yang mampu, ba'ad ab'ad dipanggilnya. Bagian dari ab'ad. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, bagian dari ab'ad. Shalah ala nabi fil kunut. Salawat kepada Nabi di dalam kunut, ba'ad ab'ad. Bagian dari ab'ad. Nah, bagian dari ab'ad pun kalau ditinggalkan, sunnah untuknya sujud sahwi. Shalah alal al fil kunut. Salawat kepada keluarganya Nabi di kunut. Kalau ditinggalkan, sunnah juga sujud sahwi. Begitu juga tasyahud. Tasyahud
salawat di dalam tasyahud meninggalkan duduknya. Duduk tasyahud awalnya ditinggalkan. Ba'ad min ab'adus salah. Ba'dul ab'ad dipanggilnya. Bagian dari ab'ad. Ab'adnya adalah tasyahudnya. Tasyahud awalnya ab'ad. Bagian dari tasyahud namanya ba'dul ab'ad. Ba'dul ab'ad. Apa aja? Duduknya. Di dalam tasyahud kalau ditinggalin tasyahud awal. Ditinggalin, dia sunnah sujud sahwi. Meninggalkan salawat kepada Nabi SAW di tasyahud awal, sunnah sujud sahwi. Meninggalkan salawat kepada keluarga Nabi, sunnah sujud sahwi. Itu namanya tarkul ab'ad atau tarku ba'dil ab'ad. Jadi 4 ini kategori yang menyebabkan seseorang disunnahkan sujud sahwi. Apa itu sahwi? Sahwi itu an-nisyan, lupa. Dalam bahasanya an-nisyan, kelupaan. Walaupun di dalam bahasa Arab ada perbedaan nisyan dan sahu. Nisyan adalah sesuatu yang dilupakan yang harus diulang lagi hafalannya dari awal lagi, itu nisyan. Sesuatu yang dilupakan dan harus mengulangnya kembali dari awal untuk mengingatnya kembali. Itu namanya nisyan. Kalau sahu, enggak. Tidak harus mengulangnya. Ketika diingetin, diingat. Itu namanya sahu. Kelupaan yang kalau diingatkan, diingat. Enggak mesti balik dari awal lagi ngafalinnya. Itu namanya sahu. Tapi yang dimaksud adalah lupa. Lupa apa tadi? Lupa yang melakukan 4 perkara tadi. 4 sebabnya tadi. Di sini langsung kita dimasukkan ke dalam poin-poinnya. Poin-poinnya langsung. Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal masukkan langsung ke dalam poin-poinnya. Faslun fi sujudis sahwi. Faslun, pembahasan di dalam sujud sahwi. Wa yustahabbu sujudus sahwi, disunnahkan sujud sahwi. Jadi asal usul dari hukumnya adalah sunnah. Kapan jadi wajib? Cuma satu keadaan. Dimutaba'ati imamihi fi sahwihi. Mengikuti imamnya dalam lupanya si imam. Sujudnya sahwinya si imam. Itu wajib. Itu doang. Selainnya sunnah. Wa huwa sajdatani. Dan sujud sahwi itu adalah, caranya adalah 2 sujud. Boleh gak dilakukan dengan 1 sujud? Tidak boleh. Kalau dari pertama niat sujud sahwi sekali aja, nggak boleh. Tapi ketika dia sujud sahwi baru sekali dia bangun, salam boleh nggak? Boleh, kata ulama. Kenapa? Karena sunnah. Dia mau kerjain sekali aja deh. Tapi dari apa? Dari dia sudah melakukannya, bukan dari awal. Kalau dari awal dia mau niatin sujud sahwinya cuma sekali aja, nggak boleh, haram. Nggak boleh, batal sholatnya. Nggak sah sujud sahwinya. Mesti dua kali. Tapi kalau ketika dia sujud sahwi sekali, dia bangun. Malas sujud sekali lagi. Dia salam langsung. Dibolehkan ulama. Boleh. Cukup sujud sahwinya sekali aja. Nanti enggak? Itu madhab kita Imam Syafi'i. Karena apa? Karena sujud sahwi hanya sunnah. Sunnah yang dilakukan ketika hal-hal dan sebab-sebab nanti akan diterangkan. Wa huwa sajdatani qubailas salam. Yaitu 2 sujud yang dilakukan sebelum salam. Kalau dilakukannya setelah salam, nggak sah. Kalau dilakukannya setelah salam, kecuali dalam keadaan lupa. Dia lupa belum sujud sahwi, beri salam dia. Dia mau salam lagi, dia mau masuk lagi ke dalam sholat untuk sujud sahwi, boleh. Kalau lupa, tapi kalau sengaja nggak boleh. Karena meninggalkan yang wajib, dia udah melakukan yang wajib, salam. Mau balik lagi ngerjain yang sunnah, nggak dibolehkan oleh ulama. Nggak boleh meninggalkan yang wajib untuk kerjaan yang sunnah. Karena yang wajibnya salamnya, sujud sahwinya sunnah. Jadi dilakukannya sebelum salam. Apabila setelah salam tidak sah sujud sahwinya, kecuali dalam keadaan lupa dan tidak panjang masa lupanya. Yang ketiga syaratnya tidak panjang, la yatilu urfan, la yatilu sahu urfan, nggak kepanjangan, nggak kepanjangan antara dia salam dan ingatnya dia untuk sujud sahwi. Ya, langsung itu, nggak boleh beda banget jauh. Habis salam dia ingat,
Ya Allah, belum sujud sahwi. Mau balik lagi untuk sujud sahwi, boleh. Asal jangan kepanjangan. Yang ketiga, tidak terkena hal-hal yang membatalkan sholat. Enggak kena najis, enggak batal. Nah, kalau dia batal, salam dia batal kentut, misalkan. Atau terkena najis. La ya'ti bimunafis shalah. Tidak melakukan hal-hal yang menafikan sholat. Kalau sudah batal, ya udah nggak usah sujud sahwi lagi. Dan masalahnya kata ulama, kalau dia balik ke dalam sholat, maka dia hukumnya musalli. Dia hukumnya orang yang lagi sholat. Ketika dia balik, dia kentut. Batal sholat-sholatnya. Kan niatnya sujud sahwi dia. Ketika dia mau niat sujud sahwi, kentut. Misalkan. Batal nggak? Batal. Karena dia udah niat untuk balik dalam sholat. Makanya kalau udah salam, kata ulama, udah tinggalkan aja deh. Kalau maupun ingat, nggak boleh kelamaan, boleh dalam keadaan lupa, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholatnya. Wahuwa sajdatani qubailas salam. Ini saya tambah-tambahin materinya, karena kita udah 3 kitab. Kalau nggak ada tambahan-tambahan, nggak ada jenuh nanti. Ini mestinya yang hadir udah materinya udah banyak sebenarnya. Materinya sudah banyak. Kita tambahin sedikit, 1, 2. Ini belum pernah kita utarakan di dalam Safinah, belum kita utarakan di dalam kitab Risalatul Jami'ah. Tapi di sini kita utarakan. Karena memang kadang-kadang banyak yang seperti itu, habis salam baru ingat. Ya. Banyak gak? Wah, belum sujud sahwi. Hati-hati. Kategorinya kalau dia balik, dia dalam keadaan sholat kembali. Kalau dia batal dalam keadaan sebelum sujud sahwi, dia batal sholat seluruhnya. Wa huwa sajdatani qubailas salami, yaitu 2 sujud yang dilakukan sebelum salam. Apa sebab-sebabnya? Inda tarki tasyahudil awal. Ketika meninggalkan tasyahud awal. Apa tasyahud awal? Apa? Ini kayaknya tidur nih. Tasyahud awal tadi apa? Ba'dun min ab'adis. Waduh, berat ini. Ini kayaknya mesti dikasih. Saya udah teriak-teriakan begini nih, biar seger gitu. Ba'dun min ab'adis salat tadi apa saja? Kunut. Tasyahud al-awwal. Wassalah ala nabi. Itu namanya ab'adus salat. Ingetin, ab'adus salat. Ada nanti ba'ad ab'ad. Ada ba'dul ab'ad. Ingetin ini dulu. Inda tarki tasyahudil awal. Ketika meninggalkan tasyahud awal. Tasyahud awal boleh ditinggalkan sengaja atau lupa. Boleh dua-duanya. Anda mau pakai tasyahud awal dah, bangun. Boleh. Tapi apa? Ketika sengaja, bacanya bukan subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Kan kita kalau disunahkan di sujud sahwi, bacanya subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Maha suci engkau ya Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Oh, kita sengaja, bukan itu. Bacanya apa kata ulama? Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Orang kita sengaja kok melakukannya, nggak mau tasyahud awal. Paham? Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wa bu'uduh. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tadi? Ba'dun min ab'adis salah. Tarku ba'din min ab'adis salah. Selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tasyahud awal itu adalah ba'dun min ab'adis salah. Wa qu'uduhu ba'dul ab'ad. Wa qu'uduhu dan duduknya di dalam tasyahud dan duduknya di dalam salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud awal. Di dalam tasyahud awal duduknya pun adalah ba'dun min ab'adis salah. Wa tarkil qunut. Apa kunut tadi? Ba'dun min ab'adis salat. Wa tarkul kunuti fi subhi. Meninggalkan kunut di dalam salat subuh. Wassalatu ala nabiyyi fihi. Apa dia? Ba'dul ab'ad. Kunutnya yang sunnah. Yang ba'ad adalah kunutnya. Salawat atas Nabi SAW bagian dari kunut. Namanya dia ba'dul ab'ad.
Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, dan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kunut. Wa alal al, dan atas keluarganya Nabi. Apa dia? Ba'dul ab'ad, bagian dari kunut. Wal qiyam fihi, baca kunutnya dalam keadaan berdiri, sunnahnya. Ab'adnya. Ba'dul ab'adnya. Kunutnya sunnah, dirinya dalam kunut sunnah juga. Bagian dari ab'ad. Wal kalamul galili nasiyan. Ini apa tadi? Fi'lun ma yubtilu amduhu shalah wa la yubtilu sahuhu. Berbicara sedikit lupa. Berbicara sedikit lupa. Apa dia? Fi'lun ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahuhu. Kerjaan yang kalau disengaja batal, tapi kalau lupa tidak batal. Ini dia. Kalamul galil nasian, berbicara sedikit lupa. Kemarin udah dibilangin tuh, bicara sedikit adalah 4 atau 6 kata. Ibn Hajar mengatakan 4 kata, Ibn Romli mengatakan, Gulyubi mengatakan 6 kata. Kita ambil yang Ibn Hajar aja yang lebih kuat, 4 kata deh, lebih hati-hati. Lupa, sunnah sujud sahwi. Apa dia termasuk sebabnya? Fi'lun ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahuhu. Wa ziyadatu ruknin fi'liyin nasiyan. Ini dia yang tadi, termasuk iga'u fi'lin rukniyin ma'ahtimali ziyadah. Menambahkan rukun gerakan secara lupa. Ada kemungkinan tambahan tadi. Ini juga termasuk daripada sebab-sebab sujud sahwi. Wal aqlil galil nasiyan, tuh enggak beraturan, mestinya aqlil galil dan kalamil galil disamain dulu. Karena dia termasuk aqlil galil, kalamil galil, syurbil qalil, termasuk fi'lun ma yubtilu amduhu shalah wa la yubtilu sahuhu. Itu mesti sederet, tapi apa? Diselang-seling ini oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman. Ziyadatu ruknin fi'liyin nasiyan, menambahkan rukun fi'li secara lupa. Berarti sebab tersendiri dia tuh. Bukan bagian dari yang pertama, fi'lun ma yubtilu amduhu shalah wa la yubtilu sahuhu. Wal aqlul galili nasiyan, makan sedikit lupa. Minum sedikit lupa. Termasuk dari sebab yang fi'lun ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahuhu. Wa tajibu mutaba'atul imam fi sujudi sahwi. Dan wajib mengikuti imam di dalam sujud sahwi. Itu dia keadaan sujud sahwi itu menjadi wajib. Selainnya sunnah. Selainnya ab'adus salah. Kapan jadi wajibnya? Ketika ngikut imam. Imam lupa, dia sujud sahwi, maka wajib si makmum ikut sujud sahwi. Apabila dia sujud sahwi dengan imam, kalau dia telat, dia sujud sahwi, dapetin imam sujud sahwi. Nanti ketika apa? Sebelum salam dia sujud sahwi lagi. Di sahwi imamihi. Kalau tadi limutaba'atil imam, yang kedua li sahwi imamihi. Untuk lupanya si imam. Yang pertama, sujudnya dia ngikut si imam. Sunnah dia ngikut si imam, dalam wajibnya dia ngikut si imam. Imam sujud sahwi, diikutin sujud sahwi. Nanti setelah salam si imam, dia masih ngikut nambahin rakaatnya. Kemudian sebelum salam, sujud sahwi. Sujud sahwinya apa? Di sahwi imamihi sekarang. Untuk lupanya si imam. Kalau tadi limutaba'atil imam. Yang tadi sujudnya itu ngikut imam, wajib. Yang kedua, disahwi imam karena lupanya si imam. Maka dia disunnahkan juga untuk sujud sahwi lagi. Walau sajada li sahwi nafsihi au takhallafa an nafs sujudina imamihi amidan. Seseorang lupa dia dalam keadaan berimam, dia sujud untuk lupanya dirinya, batal sholatnya. Untuk lupanya dirinya, dia masih ikut imam. Dia lupa tadi itu. Pindahin rukun gauli ke dalam ruku, dibaca Fatihah dalam ruku. Atau dia nambahin, imamnya diragu-ragu dia. Dibangun, imam masih ruku lagi dia. Nambahin dua kali ruku. Apa? Lupa ya. Dalam keadaan lupa, nggak sengaja dia. Nggak sengaja dia nggak tahu. Mungkin bayangnya jauh. Imam kok lama banget rukunya, dibangun dulu dikit. Mang Fudul asalnya. Dibangun, lihat makmum semua masih ruku lagi. Berarti apa? Nambahin dia. Tapi apa?
masih dalam keadaan ngikut imam, ditanggung oleh imamnya. Enggak, dia sujud sahwi dia. Untuk lupanya dia sujud sahwi. Apa dia? Batal. Sujud sahwinya karena dia sengaja, dia tahu, batal. Kalau dia nggak sengaja, dia nggak tahu, nggak batal. Dimaafkan. Kalau dia tahu hukumnya, kayak kita sekarang ini udah tahu hukumnya, sengaja, dia dilakukannya bukan karena lupa, batal daripada sujud sahwinya. Salatnya. Kalau saja dari sahwi nafsihi, maka apabila seorang sujud untuk lupa dirinya, atau takhallafa an sujudi imamihi, atau dia tidak melakukan sujud bersama imamnya, amidan aliman, secara sengaja dan dia tahu hal itu, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Imamnya sujud sahwi, dia nggak mau sujud sahwi, apa? Batal salatnya. Innama ju'ilal imam lu yu'tamma bih, dijadikan si imam itu untuk diikuti. Imamnya sujud sahwi aja. Walaupun kita nggak tahu, kita baru datang, atau imam sujud sahwi ikutin imam. Kamu mesti tahu kesalahannya si imam. Masalah sujud sahwinya ringkas sekali di Mukhtasarul Latif, insyaallah. Besok ada masalah sedikit sebenarnya, cuman waktunya sudah nggak memungkinkan.